Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, di sini kita akan belajar tentang kepemilikan atau ownership dan simple present. Ownership biasanya ditandai dengan possessive pronouns. Di sini kita akan mengetahui bagaimana sih menyatakan kepemilikan suatu benda. Sebelum itu, kita harus mengenal subjek, objek, possessive pronouns, dan possessive adjective. Adik-adik di sini tentunya sudah paham ya, apa itu subjek dan apa itu objek. Subjek adalah orang atau benda yang melakukan sesuatu, sedangkan objek adalah orang atau benda yang sedang menerima suatu tindakan itu. Kita bisa lihat dari tabel berikut. Di sini ada subjek, objek, possessive adjective, possessive pronouns, dan refleksif. Kelima contoh ini memiliki arti yang sama ya, namun penggunaannya berbeda. Contohnya, I, me, my, mine, myself. Kelima kata ini memiliki arti yang sama ya, artinya saya. Namun, di sini I sebagai subjek, me sebagai objek, my sebagai possessive adjective, mine sebagai possessive pronoun, dan myself sebagai refleksif. Kemudian, you, your, yours, yourself yang artinya kamu, he, him, his, himself yang artinya dia laki-laki, she, her, hers, herself yang artinya dia perempuan, it, its, itself sebagai kata ganti benda, we, us, our, ourself yang artinya kita, they, them, their, theirs, themselves yang artinya mereka. Nah, di sini apakah adik-adik tahu bedanya possessive adjective sama possessive pronoun? Ya, jadi possessive adjective mereka itu tidak bisa berdiri sendiri, jadi mereka membutuhkan kata benda. Apa aja sih kata benda itu? Kata benda itu seperti buku, sepatu, tas, dan lain-lain. Contohnya, my book yang artinya buku saya, your book yang artinya bukumu, his book yang artinya buku dia laki-laki, her book yang artinya buku dia perempuan, its book yang artinya bukunya, our book yang artinya buku kita, their book yang artinya buku mereka. Baik, di sini adik-adik sudah paham ya perbedaan antara possessive adjective dan possessive pronoun. Kemudian, kita akan membahas tentang refleksif. Apa sih refleksif itu? Ya, jadi refleksif adalah kata ganti yang berakhiran dengan self, yang biasanya digunakan ketika subjek dan objek pada kalimat itu sama. Jadi mereka dapat bertindak sebagai objek langsung atau tidak langsung, dan berfungsi untuk penegasan diri sendiri. Jadi untuk memahami materi yang ada, kalian bisa melihat contoh yang sudah kakak siapkan. Di sini ada I have a bag, yang artinya saya punya tas. This is my bag, yang artinya ini tasku. Ini menggunakan possessive adjective ya. Kemudian ada the bag is mine. Tas ini milikku. Ini menggunakan possessive pronoun. Jadi kalau misal kita pakai mine atau kita menggunakan possessive pronoun, tidak boleh dikasih kata benda di belakangnya. Kalau misal kalian menulis this is mine bag, itu salah ya. Yang benar adalah the bag is mine. Seperti itu. Untuk contoh yang selanjutnya adalah Fajar has a book. Fajar di sini sebagai subjek, yang artinya Fajar memiliki buku atau Fajar punya buku. Kemudian this is his book. His book di sini sebagai possessive adjective. Jadi seperti yang kakak bilang tadi, kalau possessive adjective itu dia tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia memerlukan kata benda di belakangnya. Kemudian this book is his, artinya buku ini miliknya. Dan ini memakai possessive pronoun. Begitu juga dengan contoh yang selanjutnya, yakni the cat has a tail. Cat di sini sebagai subjek ya, dan artinya kucing mempunyai ekor. Kemudian this is its tail. Ini adalah ekornya. Ini memakai possessive adjective dan this tail is its. Ekor ini miliknya. Dan itu memakai possessive pronoun. Nah, itu tadi penjelasan kakak tentang
contoh kalimat possessive adjective dan possessive pronoun. Jadi semoga adik-adik bisa memahami materi yang kakak sampaikan dan adik-adik bisa menerapkan dari ke-7 subjek itu. Adik-adik juga bisa mencoba membuat kalimat di rumah agar lebih terlatih. Selanjutnya adalah reflexive pronouns. Jadi fungsi yang pertama adalah menyatakan perlakuan atau kegiatan untuk dirinya sendiri. Contoh yang pertama, I always think about myself. Saya selalu memikirkan diri saya sendiri. Berarti di sini saya sebagai pelakunya melakukan tindakan atau perlakuan kepada diri saya sendiri. Bisa dipahami ya? Contoh yang kedua, he misses himself. Misses di sini berasal dari kata miss yang artinya dia melupakan dirinya sendiri. Contoh yang ketiga, they hit themselves. Mereka memukul themselves. Mereka memukul diri mereka sendiri. Jadi, perlakuan memukul dilakukan oleh mereka kepada diri mereka sendiri. Kemudian, fungsi yang kedua dari reflexive pronouns, yakni menyatakan tindakan atau kegiatan yang dilakukan sendiri. Jadi, ini tuh sering dilakukan untuk mengutarakan suatu penegasan. Contoh yang pertama, I myself do that. Diri saya sendiri yang melakukan pekerjaan itu, atau gampangannya saya sendiri yang melakukannya. Kemudian contoh yang kedua, he himself takes it. Diri dia sendiri yang mengambilnya, atau dia sendiri yang mengambilnya. Kemudian contoh yang ketiga adalah they themselves saw Mr. Bob yesterday. Saw di sini adalah bentuk kata kerja kedua dari see atau kata kerja lampau dari see yang artinya diri mereka sendiri yang melihat Pak Bob kemarin atau mereka sendiri yang melihat Pak Bob kemarin. Selanjutnya kita akan belajar tentang materi berikutnya yakni simple present. Nah, adik-adik selanjutnya akan dijelaskan materi simple present tense. Apa sih simple present tense itu? Simple present tense adalah bentuk tense atau kata kerja untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi saat ini atau present. Nah, pada simple present tense itu memiliki dua pola kalimat. Yang pertama verbal simple present tense dan yang kedua adalah nominal simple present tense. Pada verbal simple present tense menggunakan kata kerja yang menunjukkan sebuah aksi atau tindakan, sedangkan pada nominal simple present tense menggunakan kata kerja be atau biasa disebut dengan to be. Nah, untuk kali ini akan dijelaskan lebih dalam mengenai pola kalimat simple present tense, yaitu verbal simple present tense. Baik, berikut ini adalah rumus dari verbal simple present dengan bentuk positifnya, yakni subject plus verb 1 plus s atau es tergantung kita menggunakan fungsi yang keberapa, dan plus object. Untuk bentuk negatifnya, subject plus do atau does plus not plus verb 1 plus object. Sedangkan untuk bentuk interrogatifnya, do atau does plus subject plus verb 1 plus tanda tanya. Baik, berikut ini adalah rumus dari verbal simple present. Berikut ini ada sedikit catatan terkait tambahan s ataupun es pada akhiran verb dan juga kapan kita menggunakan do ataupun does. Untuk akhiran s atau es pada kata kerja ini hanya kita gunakan ketika kita menerapkan fungsi orang ketiga, yakni he, she, dan juga it. Sedangkan penggunaan do hanya kita gunakan saat subjek kita ini I, you, they, dan juga we. Dan untuk does-nya digunakan pada subjek he,
she dan juga it. Baik, berikutnya ada sedikit contoh dari penggunaan simple present tense. Yang pertama ada we go to school by bus, dengan arti kami pergi sekolah menggunakan bus. Yang kedua, my friends live in Bandung, dengan arti temanku tinggal di Bandung.